Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Di SD pasti dulu kalian sudah pernah belajar mengenai materi ini. Jadi ketika kita punya bilangan berpangkat seperti ini, misalkan 2 pangkat 3 atau 10 pangkat 2, itu kan artinya kalau ini 2 kali 2 kali 2, yang ini 10 kali 10. Jadi perkalian berulang sebanyak pangkatnya ini bilangan pokoknya ya. Perkalian berulang dari bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kita punya bilangan desimal 59.049 ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 10. Karena apa? Karena ketika bilangan 3 ini dikalikan berulang sebanyak 10 kali, ternyata memperoleh nilai 59.049. Demikian seterusnya, 15 itu juga begitu, 5 nya dikalikan 15 kali, 10 pangkat 6 berarti 10 nya dikalikan sebanyak 6 kali, 8 kali 10 pangkat 6 juga 10 nya dikalikan 6 kali, jadi 1 juta baru dikalikan 8. Oke, gitu nggih, kita lanjutkan. Kemudian hal yang pokok lagi. Oke, sekarang faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari B jika bilangan bulat ada bilangan bulat n sehingga A kali n sama dengan B. Maksudnya begini, suatu bilangan itu bisa ditemukan faktornya, yaitu perkalian dua bilangan yang lain yang menghasilkan nilai bilangan itu sendiri. Seperti 6 itu kan 2 kali 3, bisa 6 kali 1. Kalau 10 itu misalkan 5 kali 2. Kalau misalkan kita ditanya faktornya dari 20 itu siapa saja? 20 itu kan bisa juga dari 4 dikali 5. Kemudian ada berapa lagi? Ada 5 kali 4 juga boleh, atau 1 dikali 20. Jadi faktor itu adalah bilangan penyusun yang ketika dikalikan nanti ketemu bilangan yang tadi ditanyakan faktornya. Itu nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Cara menjadikan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Cara ini di SD kamu sudah pernah mempelajari seharusnya, yaitu ketika kita berbicara tentang bisa pohon faktor, bisa yang 648 dibagi dengan pohon faktor begini ya, dibagi 2 itu 648, dan seterusnya dibagi 2 lagi, hasilnya berapa dibagi 2 lagi, dan seterusnya. Di SD bukunya dibuka lagi, atau pembagian yang begini itu dibagi 2, nanti di sini itu 648 dibagi 2 lagi, dan seterusnya nggih. Sama, ini konsepnya itu sama. Nanti akan diperoleh perkalian berulang seperti ini sehingga bisa dinyatakan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Jadi diingat, cara menjadikan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat adalah dengan cara membaginya dengan seperti pohon faktor atau seperti ini, sehingga nanti diperoleh nilai-nilai ini, dan ketika dikalikan nanti bisa ketemu seperti ini. Itu cara yang benar, gitu ya. Dan ingat, ini bilangannya digunakan untuk membagi ini bilangan apa ya, bilangan prima. Kita lanjutkan membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, di sini nanti ada minimal 2 cara yang harus kita pahami. Cara yang pertama itu adalah kalau kita punya 2 bilangan itu ya kita hitung nilainya itu berapa. Jadi kalau ini pangkatnya 6, 5 nya dikalikan berulang sebanyak 6 kali, 6 pangkat 5 berarti 6 nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali, dapat nilainya baru kita bandingkan. 15.000 itu pasti lebih besar dari yang 7.000. Nah, itu cara yang pertama. Jadi dicari nilai akhirnya. Oke, sekarang lanjut cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua ini kita menggunakan pendekatan untuk nilai-nilai yang lain. Jadi misalkan begini, ini kan kita nggak mungkin akan mencari nilai sebesar ini.
menghabiskan waktu dan menghabiskan energi. 10, 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100. Di sini kita menggunakan percobaan yang nanti kita ngambil kesimpulan dari situ. Percobaannya gimana? Percobaannya adalah coba kamu amati. Di sini angka yang dilibatkan hanya 100 dan 101. Ini 101 dan 100. 100 dan 101 itu kan selisihnya satu angka. Jadi kalau diambil 3, berarti nanti di sini yang dipangkatkan 4. Kalau 5 itu yang dipangkatkan adalah 6. Gitu ya. Yang di sini abaikan karena ini 4 pangkat 5 dengan 4 pangkat 5 kan pasti nilainya sama ya. Nah, terus kalau di sini 3, di sini 4, kemudian berarti di sini pangkatnya itu 4 karena angka di sini dan di sini kan sama. Ini 101, ini 101. Ini 100, ini yang 100, nanti ini 3, ini 3. Ini kan sama 5, 5, 6, 6. Setelah itu baru dicari nilainya. 3 pangkat 4 itu ternyata berapa? 81. 4 pangkat 3 itu nilainya adalah 4 kali 4, 16 kali 4 itu 64. 64 itu pasti kurang dari 81. Jadi kesimpulannya nanti yang sebelah kiri itu dia lebih besar daripada yang sebelah kanan. Kemudian yang 5 pangkat 6 itu adalah 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 adalah 7.776. Berarti yang sebelah kiri lebih besar daripada yang di sebelah kanan. Dengan demikian, karena ini polanya sama nggih, tadi sudah kita bahas. Ini kecil, ini besar, pangkatnya ini besar, ini kecil, dengan angka di sini dengan ini sama, ini dengan ini sama, seperti yang ditanyakan. Kita bisa simpulkan bahwa 100 pangkat 101 itu lebih besar dari 101 pangkat 100. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama langsung dihitung, contoh yang kedua ini kita gunakan permisalan untuk angka yang lain. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, silahkan dipahami kembali. Kemudian silahkan soalnya yang di Google Classroom silahkan dikerjakan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.